TK Kristen Terang Bangsa Semarang. Ketemu lagi dengan Miss Elis di sini. Hari ini Miss Elis akan menemani devotion pagi hari ini. Nah, anak-anak, siap untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan? Nah, Miss Elis mau ajak anak-anak untuk bersukacita pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik buat kita semua. Tuhan Yesus sudah lahir buat Miss dan juga buat anak-anak. Yuk, memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, di atas segala raja, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Misalnya saja anak-anak untuk melipat tangannya lalu tirukan doa misalis. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, amin. Nah anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang tenang ya mendengarkan cerita dari Miss Olive. Halo, selamat pagi keluarga besar KBTK Kristen Terang Bangsa. Apa kabar kalian semua? Nah, apa kabar juga anak-anak semuanya? Nah, hari ini Miss Olive akan bercerita buat kalian tentang jubah Yusuf. Ya, nah yuk kita dengarkan ceritanya ya. Telinganya dibuka supaya kalian bisa mengerti tentang ceritanya ya. Nah anak-anak, kalian tahu Yakub mempunyai 12 orang anak. Nah tapi ada satu anaknya yang sangat disayanginya, namanya Yusuf. Nah anak-anak, suatu hari Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Nah, hal itu menyebabkan saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf iri kepada Yusuf. Kenapa hanya Yusuf yang dikasih? Kok aku nggak dikasih? Kakaknya iri. Nah, akhirnya mereka membenci Yusuf. Setelah itu, suatu hari Yusuf bercerita kepada kakak-kakaknya tentang berkas-berkas gandum yang sedang diikat. Yusuf berkata seperti ini, "Suatu hari aku bermimpi kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandumku berdiri tegak dan berkas-berkas gandum kalian mengelilingi berkas gandumku. Berkas-berkas gandum kalian tunduk kepada berkas gandumku." Yusuf berkata seperti itu. Kemudian mendengar hal itu, marahlah kakak-kakaknya Yusuf. Mereka sangat marah, mereka semakin membenci Yusuf. Mereka berkata, "Masa kamu ingin menjadi raja kami?" Kakaknya berkata seperti itu. Dari hari ke hari, saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya semakin benci. Apalagi setelah Yusuf suatu hari bercerita lagi bahwa dia bermimpi. "Saudara-saudaraku, aku bermimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembahku." Maka tambah bencilah saudara-saudaranya. Kemudian mendengar hal itu, ayah Yusuf, si Yakub, langsung menegur Yusuf. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku ayahmu dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah?" Yakub berkata demikian terhadap Yusuf. Kemudian anak-anak, karena benci yang ada di dalam hati mereka, rasa yang tidak suka kepada Yusuf, suatu hari ketika Yusuf menyusul kakak-kakaknya yang ada di ladang yang sedang menggembalakan kambing domba, kakak-kakaknya Yusuf berencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi Ruben, kakak Yusuf, menghalangi mereka. Ruben berkata, "Tidak usah dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur saja. Sumur itu kering, masukkan Yusuf ke dalam sumur." Akhirnya mereka setuju. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan jubahnya dikoyak. Jubahnya Yusuf yang indah itu disobek. Nah, kemudian
ketika saudara-saudara Yusuf sedang makan di dekat sumur itu, datanglah saudagar-saudagar Midian. Kemudian dijuallah Yusuf kepada saudagar-saudagar Midian itu seharga 20 keping perak. Kalian tahu anak-anak, setelah menjual Yusuf, saudara-saudara Yusuf lalu menyembelih seekor kambing. Lalu mereka mencelupkan jubah Yusuf yang sudah disobek itu ke dalam darah kambing. Lalu mereka pulang. Sesampainya di rumah, mereka memberikan jubah yang sudah tercelup, yang sudah terkena darah kambing itu kepada ayahnya. Mereka berkata bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Nah, kalian tahu, ayah Yusuf menangis sedih, menangis sejadi-jadinya. Dia meratapi kematian anaknya. Dia tidak tahu bahwa anaknya dijual oleh kakak-kakaknya yang sangat membenci Yusuf. Nah, anak-anak, perjalanan Yusuf tidak hanya sampai di situ. Para saudagar akhirnya menjual Yusuf ke tangan kepala pengawal raja Firaun. Nah, pengawal raja itu bernama Potifar. Tapi kalian tahu, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ketika Yusuf berada di dalam istana di bawah Potifar, Yusuf sangat diberkati Tuhan. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Kemudian Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga di istana. Nah, anak-anak, kalian tahu, seseorang yang sangat berserah kepada Tuhan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan. Dia mendapatkan hati Tuhan, sehingga Yusuf selalu di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangga di istana Raja Firaun.